Jadi hati-hatilah. Ini juga menjadi pekerjaan kita, tugas kita sampai sekarang. Ini bukan hanya waktu mereka, sekarang kita yang dihadapkan. Nggak ada pilih mau jadi hamba Tuhan, mau jadi jemaat sama aja. Harus melakukan semua. Saya juga harus menjaga hati saya. Jangan sepikir seolah-olah saya masih khotbah tapi Yesus sudah di luar hidup saya. Saya tidak mau. Itu sebabnya setiap hari kami harus doa dan baca firman. Bagi saudara juga jangan sampai lupa. Haleluya saudara. Iya. Nah, hal-hal yang terutama bagi kita apa? Mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itulah yang menjadi hal yang terutama bagi kita. Matius 22:37-40, jawab Yesus kepada mereka, kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, saudara, hari ini dari pihak Tuhan tidak ada hal yang sulit yang dapat dilakukannya untuk kita, karena Dia berkuasa dan sangat mengasihi kita. Tidak ada yang perlu dilakukan dari pihak Tuhan. Dia bisa mampu melakukan apa saja. Dia bisa sanggup membuat apa saja dan menggenapkannya buat saya dan saudara. Tidak ada dari semua yang baik yang dijanjikannya, tidak ada yang tidak digenapinya bagi kita. Tetapi hal yang tidak bisa dilakukannya untuk kita adalah hanya satu. Semua bisa Dia buat untuk kita. Semua bisa Dia lakukan. Semua bisa Dia berikan. Hanya satu yang tidak bisa dilakukannya bagi kita. Apa itu? Dia tidak bisa memaksa saya dan saudara berubah. Tuhan tidak bisa memaksa saya dan saudara berubah. Itu hanya keputusan saya dan saudara. Maka Tuhan bilang tergantung padamu. Saudara datang, bisa datang menjadi anak Tuhan sekian tahun. Tapi untuk perubahan berubah itu saya dan saudara, bukan Tuhan yang paksa saudara berubah, enggak. Semua bisa Dia buat, semua Dia sanggup melakukannya. Yang tidak bisa Dia buat untuk saya dan saudara, Dia nggak bisa paksa saya dan saudara berubah. Itu adalah tanggung jawab saya dan saudara. Dia tidak akan mau dan Dia tidak akan bisa memaksa kita untuk berubah. Dia memberikan hak bebas bagi kita untuk membuat pilihan dalam hidup ini, dan Dia menghormati setiap pilihan kita. Setiap respon dan pilihan kita menentukan nasib dan kehidupan kita ke depan. Itu konsep dari sorga. Coba lihat beberapa contoh. Lucifer, dia ciptaan paling dekat dengan Tuhan, dipercayakan semua yang ada di sorga, tapi dia mulai sombong. Dia ingin dipuji seperti itu. Dia ingin duduk di tahta di mana Tuhan duduk. Menjadi mau sama seperti itu. Masih di niatnya, belum ngomong. Tuhan tahu kalau dia dijatuhkan. Karena dia berpengaruh. Sepertiga penduduk malaikat surga dia bisa tarik. Karena pengaruh otoritasnya. Dan memberontak. Dan itu pilihan. Dihargai Tuhan. Dan itu Lucifer jadi setan sampai sekarang. Jumlahnya sama. Gak berubah dari dulu sampai sekarang. Setan itu jumlahnya sama, tidak berubah. Manifestasinya bisa berbagai macam. Jadi jangan pikir kalau ada opung gue tapi kita mati dari setan, bukan. Setan itu jumlahnya sama dari dulu sampai sekarang. Anggota Lucifer itu sepertiga penduduk, jadi 2/3 lagi masih taat dan takluk kepada pemerintahan Allah sampai sekarang. Nasibnya seperti itu. Siapa yang menentukan? Bukan Tuhan.
Tuhan awalnya nggak menentukan begitu nasibnya. Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan kasih kebenaran. Semua boleh kau makan. Di tengah-tengah ini, pohon yang di tengah-tengah, jangan kamu makan, jangan kamu pegang, nanti kamu mati. Sekarang Tuhan tunggu putusan manusia itu apa? Komitmen respon manusia itu apa? Tuhan tidak bisa maksa. Apakah Tuhan yang melihat Hawa ketika dia keliling, ketika dia mulai melihat pohon itu dan digoda sama si ular, dan ketika mulai dia berbicara, berkomunikasi dengan si setan, apakah Tuhan tidak lihat? Dia lihat. Apakah Tuhan sanggup untuk mengusir dia? Jangan, Hawa, bisa. Tapi dia tidak melakukan itu karena dia menghargai yang namanya saudara punya pilihan. Sampai sekarang ini, maka saya pun sebagai dokter punya kerja yang sama. Saya tidak akan memaksa saudara, kalau sakit hati kalau saya. Saya cuma menyampaikan sama konsepnya Tuhan. Dia akan sampaikan firman, dia akan sampaikan kebenaran. Tergantung Hawa dan Adam, apakah dia taat apa tidak. Ternyata si Hawa tertipu dan dia pula bisa mempengaruhi si Adam. Hati-hati. Tadi cuma satu yang berontak. Lalu dia pengaruhi suaminya, dia pengaruhi istrinya, dia pengaruhi anak-anaknya. Lalu semua menjadi berdosa dan kehilangan kemuliaan. Biar pengaruh saudara itu pengaruh yang baik. Amin. Pengaruhmu itu pengaruh yang membawa kepada hal yang memuliakan Tuhan. Amin. Jangan kau pengaruhi orang dengan gosip-gosipmu yang bisa membuat orang lain jadi puyeng. Error. Amin. Hati-hati, saudara. Kita yang kena virus. Ya. Datang kita ke tempat 5 orang berpandir-pandir. Virus kita sebar. Awalnya, enak lu tuh virus 4 orang.